Halo pengusaha bahan bangunan Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang money container. 4 hal apa aja yang bisa bikin kita tuh jadi susah nabung. By the way, money container adalah sebuah tempat di mana kalau kontainer kita atau tempat kita itu gede, maka kita bisa menampung uang yang banyak. Tapi kalau kontainer kita kecil, baru juga nabung, nanti udah keluar lagi, baru nabung, keluar lagi. Makanya kita harus memperbesar money container kita supaya uangnya yang masuk bisa banyak karena tempat itu gede. Oke, 4 hal apa aja yang bisa bikin money container kita tuh jadi kecil? Ini dia. Yang disebut dengan money container. Anda bayangkan sebuah kontainer yang ada di perusahaan logistik seperti APL mungkin, atau mungkin saya lupa ya nama perusahaan logistiknya apa aja. Cuman gini, sebuah kontainer itu kan gede banget ya, dan kontainer itu dipakai untuk menampung atau menyimpan barang di dalamnya ya. Jadi kalau import dari Cina, maka barangnya dimasukin kontainer, kemudian dikirim ke Indo, kemudian nanti kontainernya dibongkar. Pada dasarnya, semua orang itu memiliki kontainer-kontainer yang besar, ya. Jadi dapat menampung duit yang banyak, gitu. Cuman kenapa nggak banyak orang itu bisa menampung duit yang banyak? Oke? Jadi karena adanya kebocoran. Nah, kebocoran ini adalah hal-hal yang bisa bikin susah kaya. Jadi kontainernya tuh nggak penuh-penuh. Apa aja sih? Nah, ini yang pertama teman-teman. Jadi yang bikin kontainer bocor itu susah nabung ya, susah nabung. Jadi bisa aja kita punya penghasilan 5 juta, nabungnya 3 juta. Bisa loh ya. Penghasilan 5 juta, nabung 3 juta, itu bisa. Ada juga orang yang punya penghasilannya 100 juta, tapi nabungnya cuma 3 juta. Sama aja kayak orang penghasilan 5 juta. Ada orang yang punya penghasilan 1M, nabungnya 10 juta. Ya, lebih gede dikit sih, tapi secara persentase mah dia kecil banget, cuma 1% gitu kan. Kok bisa demikian? Nah, gini teman-teman. Ada psikologi manusia ya, dimana kalau dia punya duitnya banyak, rasanya pengennya dihabisin. Oke? Jadi saya kayaknya juga pernah mengalami sih. Jadi saya punya tabungan 5 juta nih. Kalau punya duit dikit, lebih banyak dari 5 juta, jadi misalnya saya punya 11 gitu ya, mendadak dapat rezeki apa gitu, 11 juta deh. Pengennya tuh langsung dihabisin ya. Langsung saya beliin mouse, misalnya saya beliin apa kek, makan yang mahal gitu, tiba-tiba lifestyle naik segala macam, belanja apa kek. Jadi nanti duitnya balik lagi tuh ke 5 juta tuh. Nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Itu karena kayak ada psikologi manusia yang membuat kayaknya tuh kita nggak layak untuk pegang duit lebih banyak. Jadi karena nggak layak, ada keinginan untuk menghabiskan supaya kita kembali ke zona yang awal ya. Jadi pengennya tuh boros aja. Oke, jadi susah nabung ini nggak melulu karena kita banyak pengeluaran ya. Bisa jadi karena sifat kita sendiri pun yang memang rasanya tuh nggak pengen aja pegang duitnya banyak. Oke, apakah teman-teman merasa demikian? Saya pernah di fase itu, dan sekarang memang kadang-kadang masih ada sih kepengen balik ke zona yang awal itu. Cuman karena saya sadar begitu dikasih tahu mas ilmu ini, oh ada ya sifat manusia yang modelnya seperti ini ya. Oh kalau gitu saya harus memperbaiki diri dan mencoba untuk lebih mendetilkan ya. Kalau barang-barang yang saya beli itu harus langsung kepake dan langsung bisa berfungsi memudahkan kehidupan saya atau menyenangkan hati saya. Jadi jangan membeli barang yang beli untuk kepuasan, udah gitu ditumpuk di gudang, nggak dipakai sama sekali, dan itu sangat-sangat mubazir jadinya ya. Hanya karena pengen punya hasrat memuaskan diri karena tidak layak memegang uang yang banyak. Rasanya seperti itu. Oke, semoga dipahami. Yang berikutnya adalah hal apa aja yang bisa bikin kontainer kita bocor. Nah, ini nih, gaji naik, hutangnya juga ikut naik. Nah, bisa jadi hutang itu karena penyakit teman-teman ya. Kalau nggak hutang rasanya nggak enak.
Kalau nggak punya hutang, rasanya tuh nggak ada ngejar-ngejar, kayak nggak ada problem gitu di dunia. Orang itu kan salah satu kebutuhan dasarnya adalah uncertainty ya. Mereka membutuhkan petualangan, mereka membutuhkan sesuatu yang menantang, yang membuat diri mereka tuh terasa lebih hidup. Nah, salah satu hal yang bisa bikin lebih hidup adalah punya masalah. Nah, masalah yang paling bisa bikin kita khawatir, gelisah adalah punya hutang. Nah, kalau misalnya hutangnya beres, dia berusaha berhutang lagi. Jadi kalau kita punya hutang tuh rasanya hidupnya lebih berwarna, lebih bergairah. Oke? Nah, sebenarnya nggak melulu gaji naik ya. Gaji biasa-biasa aja. Kalau memang udah sifat dasarnya pengen punya hutang, maka dia nggak lari dari yang namanya pasti punya hutang terus-menerus. Oke? Apalagi kalau gajinya naik, hutangnya tambah naik. Wih, itu serem banget. Nanti kalau misalnya dia resign atau dipecat, atau mungkin dia usaha sendiri, tiba-tiba nggak punya tabungan, wah itu serem banget ya. Hutangnya gede, tapi penghasilannya tidak ada. So teman-teman, hati-hati dengan hutang naiknya ya. Hutang naiknya itu loh ya. Berhutang itu untuk sesuatu yang produktif, yang pengen kita gapai sesuatu lebih cepat, tapi karena kita ada keterbatasan dana, itu kita bisa berhutang ya untuk mempersingkat waktu, tapi tentunya untuk sesuatu yang produktif, jangan dipakai untuk sesuatu yang konsumtif. Nah, itu teman-teman ya. Hati-hati dengan gaji naik, hutang naik. Seram sekali. Lalu yang ketiga adalah omset naik, cash-nya turun. Ini maksudnya apa? Ini terjadi banget di dunia bahan bangunan ya. Jadi kalau teman-teman pengusaha bahan bangunan mengalami, coba dicek deh ya, rekening di bank gitu ya. Pernah nggak ngalamin gini? Atau mungkin lagi ngalamin nih, omsetnya perasaan naik ya, tapi kok duit di banknya turun ya? Kenapa bisa gitu? Oh, coba dicek, mungkin piutang macet, bisa loh. Banyak piutang macet. Terus terlalu banyak numpuk stok di barang. Jadi karena dirayu-rayu oleh supplier, tolong dibantu, dipuji-puji. Jadi Anda merasa nggak enak hati, akhirnya membeli stok yang banyak dan akhirnya numpuk di gudang. Nggak sempat dijual, nggak sempat dipromosin, nggak sempat dikeluarin. Akibatnya, ya udah, duit berubah menjadi barang mati ya. So, omset naik, cash turun, itu bisa bikin kontainer kita bocor. Itu serem banget ya. So, terus yang berikutnya adalah yang harus Anda perhatikan adalah duit nambah, masalah bertambah. Oke, kalau nggak ada duit, baik-baik aja. Kok bisa gitu ya? Iya, ada loh yang begitu loh. Poinnya sama seperti yang pertama ya. Jadi kalau duit nambah, kita kan pengen gini, pengen gitu, pengen gini, pengen gitu. Nah, itu tuh bisa mengundang masalah ya. Mengundang masalah kalau kita nggak pinter-pinter memfilter yang mana yang mengundang masalah, yang mana bisa mengundang peluang untuk menambah income atau penghasilan. Cuman kalau misalnya nggak ada duit, itu kan kecenderungan kita baik-baik aja ya. Kenapa bisa gitu ya? Karena kita nggak akan mikir macam-macam. Ya udah aja, let it flow aja. Hidup itu mengalir, berjalan gitu kan. Ya udah, kita nggak akan mikir macam-macam. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ketika duit nambah, ada baiknya kita mengikuti berbagai macam workshop, seminar ataupun sekolah lagi untuk menambah ilmu kita biar kita tuh lebih pandai dan lebih pintar dalam mengatur uang. Ya, karena godaan ketika uang nambah, duit lebih banyak tuh godaannya tuh akan makin gede. Dan apalagi kita masih jiwa muda gitu ya. Kita masih jiwa muda, kecenderungan pengen ngabisin tuh gede banget. Wah, itu kan kalau masih muda, bangkrut, kita masih punya tenaga nih untuk bangkit. Kalau sudah tua, duitnya kagak ada, kan repot. Makanya harus dipikirin punya passive income seperti apa. Tentunya passive income itu baru kita dapatkan kalau duit aktif income kita udah banyak dan nantinya berupa deposito yang jadinya passive income nih. Cuma kalau pengen punya passive income yang bisa menutupi kehidupan kita sehari-hari, aktif income kita itu mesti gede banget dan tabungan kita juga mesti gede banget. Gimana caranya kalau tabungan kita itu nggak pernah terisi, bocor mulu karena dia dipakai buat yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat lah ya. Nah, tapi kitanya malah maksain untuk belanja lagi hanya untuk kepuasan. Ya, teman-teman,
pikirkan masa tua kita seperti apa nantinya, mau punya penghasilan berapa, dan semoga ini bisa memotivasi kita untuk membuat konten kita nantinya nggak bocor lagi. Oke? Oke, itu aja pembahasan mengenai money container. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membuat kita lebih hati-hati dan lebih mawas diri dalam menggunakan uang. Karena menjadi pengusaha bahan bangunan itu tantangannya banyak, dan financial management itu adalah salah satu ilmu yang wajib kita kuasai. Karena godaannya gini ya, kan kadang-kadang pengusaha bahan bangunan itu kita bisa dapat proyek, dapat tender, bangun rumah apa, tiba-tiba jeger aja dapat duit gede. Wah, itu godaannya banyak banget tuh buat ngabisin, buat boros ya. Dan itu bisa bikin konten kita bocor, nggak pernah terisi sampai penuh sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi mungkin tadi saya lupa tambahin ya. Pentingnya kita mempunyai goals, mau punya passive income berapa ya, goals ya. Jadi misalnya kita mau punya passive income 15 juta sebulan. Nah, maka kita harus punya tabungan berapa banyak tuh? Mungkin 15 juta sebulan sekitar berapa ya? Ya, anggap aja sekitar 20M ya, punya tabungan 20M. Jadi dengan punya goals, kita punya motivasi untuk nabung, untuk tidak boros, untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran ya. Karena kita sudah punya goals. Kalau nggak ada goals, ya itu kecenderungan borosnya jadi gede. Itu aja teman-teman pembahasan tentang money container. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini supaya nggak ketinggalan info untuk update-update kami yang berikutnya. Jika Anda pengen ngobrol-ngobrol langsung dan pengen lebih mendapatkan update ilmu yang tidak ada di channel YouTube ini, ya, yang lebih premium, teman-teman boleh follow komunitas kita, pengusaha bahan bangunan. Linknya ada di bawah sini ya. Saya banyak membahas tentang sistemasi, tentang tips-tips bisnis, tentang SDM, tentang leadership, yang membuat teman-teman kita sebagai pengusaha bahan bangunan bisa lebih berkembang dan lebih maju ke depannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia.